Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, serta pengajian Ahad pagi atau jihad pagi pada hari ini, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Walaupun situasi pandemi belum selesai, namun alhamdulillah kajian Ahad pagi seperti sekarang ini walaupun lewat online kita bisa selenggarakan, dan mudah-mudahan saudara-saudara walaupun lewat online tidak ketinggalan selalu mengikuti acara kajian ini, karena hakikatnya kita harus meyakini sepenuhnya apa yang dikatakan Rasulullah, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka orang itu dipahamkan tentang agamanya. Orang untuk bisa paham tentang agama, maka harus mengkaji tentang agama itu. Kalau kita bicara agama, mesti Islam. Karena Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka kalau kita bicara agama, mesti Islam. Kita tidak bicara agama-agama yang lain. Karena agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Nah, kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Dan kita meyakini yang diwariskan oleh Rasulullah, Islam itu sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti sabda beliau, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima ittaqullah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Maksudnya Islam. Dua perkara itu apa? Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, kitabullah maksudnya Al-Quran, kitab Allah itu maksudnya Al-Quran. Sunnatan nabiyhi maksudnya sunnah nabinya, hadis-hadisnya. Berarti Islam itu Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu sumbernya dari Islam. Maka kalau kita bicara tentang agama mesti Islam. Kalau kita bicara tentang Islam nggak keluar dari Quran dan sunnah Nabi. Maka untuk pagi hari ini kita bahas tentang menjaga kesatuan berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana untuk menjaga supaya umat Islam itu satu, menjaga satu, bukan untuk mempersatukan, karena hakikatnya umat Islam itu adalah umat yang satu. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sungguhnya umat Islam itu adalah umat yang satu. Aku Tuhanmu, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, berarti harus selalu pegang teguh Islam itu sendiri. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguhlah hablillah. Maksud hablillah di sini adalah agama Allah. Kita kembali lagi, kalau agama Allah berarti Quran dan Sunnah. Maka pada pagi hari ini kita bahas tentang menjaga kesatuan, menjaga persatuan umat Islam ini berdasarkan Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tadi sudah dibaca mungkin dari awal, sudah diikutinya. Maka untuk kesempatan pertama kali saya berikan waktu, barangkali apa yang sudah diikuti, sudah disemak
bacakan brosur sejak awal tadi, barangkali ada yang kurang jelas. Saya beri kesempatan waktu untuk bertanya dari brosur ini dulu sebelum dari yang lain-lain. Baiklah, saya beri kesempatan lebih dahulu kalau ada pertanyaan, baik langsung maupun yang sudah masuk secara tertulis atau secara WA maupun SMS, saya beri kesempatan lebih dahulu. Baik, untuk ada pertanyaan? Baik, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa dikirimkan ke nomor 0811 255 3000. Untuk sementara ada pertanyaan yang masuk tertulis, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 14 yang bunyinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Apa yang dimaksud yang pertama ini, Ustaz? Coba dibaca aja ayatnya. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yud'amu wa la yud'amu. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan kalimat apa yang dimaksud yang pertama ini, Ustaz? Yang pertama itu yang mula-mula. Itu kan terangkan, katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad itu yang disuruh mengatakan itu Nabi Muhammad, yang menyuruh Allah. Ya, Allah. Apa? Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Jadi apakah memohon atau menjadikan Tuhan selain Allah sebagai pelindung? Yang Allah itu yang memberi makan, bukan yang minta diberi makan. Samping itu Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Ya. Sesungguhnya aku diperintahkan, Nabi diperintahkan oleh Allah, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama, berserah diri kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Muhammad SAW itu mendakwahkan Islam. Pada waktu itu zaman jahiliyah kan orang menyembah patung, menyembah berhala pada saat itu. Lah Nabi diperintahkan oleh Allah memberantas itu semua. Ya. Penyembahan pada selain Allah itu supaya diingkari. Nah, karena Nabi yang akan menyebarkan Islam, mengajarkan tauhid pada zaman jahiliyah saat itu kan orang menyembah patung, berhala dan sebagainya, maka Nabi menyatakan karena beliau yang disuruh oleh Allah menyebarkan Islam ini. Apa katanya? Ini di situ diterangkan ya. Ini umirtu an akuna awwalal man aslama wala takunanna minal musyrikin. Jadi aku Nabi diperintah Allah untuk menyerahkan diri, berserah diri pada Allah yang pertama kali. Sebelum menyebarkan Islam, rakyat jahiliyah pada saat itu, Nabi serahkan saya orang yang pertama kali menyerahkan diri pada Allah. Dan saya bukan orang yang mensekutukan Allah, yang mengingkari ya sekutu-sekutu sebagai sekutu-sekutunya Allah. Allah tidak punya sekutu, disekutukan dengan apapun tidak bisa dan tidak punya sekutu. Maka Nabi
akan menyampaikan Islam itulah dia disuruh Allah menyatakan lebih dahulu, ya, belum mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nabi disuruh menyatakan, supaya orang, kalau memang kamu ini tinggalkan agama nenek moyangmu dulu, maka disitulah ya diterangkan, ini umirtu an akuna awala man aslama wala takunana minal musyrikin. Saya perintahkan oleh Allah pertama kali berserah diri pada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Maka diterangkan wala takunanna minal musyrikin, ya, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik, akan mengajarkan atau menyampaikan seruan kepada Allah yang Maha Esa, kamu sendiri musyrik, kan tidak mungkin kan? Maka Nabi yang pertama kali menyerukan, saya orang yang pertama kali berserah diri dan membebaskan diri dari segala sekutu yang dipersekutukan oleh Allah dengan apapun, dengan apa dan siapapun. Baru kalau dirimu sendiri sudah bebas dari kemusyrikan, baru kamu menyampaikan. Nah, kalau dirimu sendiri masih mensekutukan Allah dengan yang lain, bagaimana untuk menyampaikan kepada orang lain untuk tidak mensekutukan Allah, dirimu sendiri masih mensekutukan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyatakan diri bahwa dirinya adalah orang yang berserah diri pada Allah, tidak pada yang lain, tidak pada berhala, tidak pada patung, tidak pada ya selain Allah. Ya, pada saya hanya melulu berserah diri pada Allah, dan saya tidak mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, tidak berbuat syirik. Itu maksudnya begitu. Maka Nabi sebelum menyebarkan kalimat tauhid di masyarakat jahiliyah menyatakan diri bahwa saya termasuk yang pertama kali berserah diri pada Allah, ya, membebaskan dari segala persekutuan yang di Allah pada Allah yang disatukan oleh manusia terhadap Allah apapun dan siapapun. Allah itu maha suci dari segala sekutu. Nah itu maksudnya begitu. Apalagi Ustaz, di situasi sekarang ini persatuan dan kesatuan umat Islam terbelah dan cenderung saling menyalahkan maupun menganggap paling benar. Sebaiknya sikap kita seperti apa, Ustaz? Sikap kita kembali baca surat Al-Imran tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sudah jelas petunjuknya, sudah ada itu. Halaman 1 tadi. Quran surat Al-Imran ayat 103 di brosur halaman 1. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini penting sekali. Dan pertanyaanmu itu sudah menjawab sebetulnya. Kalau kamu melihat atau merasakan umat sekarang, nanti Islam sama umat Islam saling berolok-olok, bahkan saling ya merendahkan dan sebagainya, sikap kita bagaimana? Allah sudah menunjukkan. Bacalah hati ya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Perhatikan ini, ya. Di situ diterangkan oleh Allah, ya. Wadhkuru ni'matallah 'alaikum. Dulu kamu sebelum Islam itu, ya, selalu bermusuh-musuhan, ya. Maka dengan nikmat Allah, maksud nikmat Islam alaikum kepadamu itu diberi nikmat Allah, diberi nikmat Islam oleh Allah tadi. Ya, ketika kamu dahulu fa'alfa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah itu menjadilah kamu bersaudara. Ini supaya diingat-ingat. Jadi sebelum Islam manusia itu selalu bermusuhan. Ya.
Kenal di situ sudah diterangkan dulu, itu ada nama dua suku yang kuat-kuat, suku Aus dan suku Khazraj. Itu selalu bermusuhan, ada masalah sedikit bermusuhan. Nah ketika itu zaman jahiliyah, ya, seolah-olah tidak mungkin dua suku itu bersatu. Kalau bermusuhan, ada masalah sedikit bermusuhan. Tapi buat guru nikmat Allah alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya, itu kuntum ta'am fa'alafa baina qulubikum. Dulu kamu bermusuh-musuhan. Ya, setelah nikmat Allah Islam itu fa'asbahtum, menjadilah kamu bi nikmatihi, dengan nikmatnya itu ikhwana, bersaudara. Ya, suku yang selalu bermusuhan akan menjadi bersaudara seolah-olah tidak mungkin. Memang tidak mungkin kan. Kalau bukan karena nikmat Allah Islam tadi, tidak mungkin. Jadi maka supaya tadi ya bermusuh-musuhan saja, dengan nikmat Islam itu menjadi bersaudara. Maka hal itu supaya wadhkuru nikmat Allah, ingatlah kamu pada nikmat Allah. Ketika kamu masih jahiliyah selalu bermusuhan, dengan nikmat Islam kamu bersaudara. Nah sekarang kalau kamu katakan tadi sesama umat Islam kok tidak bersaudara, apalagi bermusuh-musuhan, itu berarti sudah lepas dari pegangannya. Ya. Ketika masih jahiliyah, ketika kafir, pegang Islam jadi saudara. Sekarang sudah jadi Islam, lepaskan Islam ya jadi bermusuhan lagi, jadi jahiliyah lagi kan. Maka kalau itu, ya, supaya kita tetap, tidak usah bingung menghadapi orang Islam sama orang Islam saling bermusuhan, olo-oloan, ya, caci maki dan sebagainya, jangan ikut-ikutan. Tetap ingat ayat ini. Ya. Ayat ini. Dulu sama-sama jahiliyah bermusuhan, setelah jadi orang Islam, ya, menjadi bersaudara. Kok sekarang jadi orang Islam jadi permusuhan lagi, berarti kan jadi jahiliyah lagi itu. Maka kita jangan ikut-ikutan. Sama muslim itu bersaudara. Ya. Pegang teguh Quran dan sunnahnya. Hablillah itu maksudnya agama Allah. Wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah ya bihablillah jami'an, secara bersama-sama. Hablillah di sini maksudnya tali Allah itu maksudnya agama Allah, maka pegang teguhlah agama Allah ya, jami'an, secara bersama-sama. Wala tafarruqu, kalau kamu pegang teguh agama Allah, umat Islam sudah pegang teguh Quran dan Sunnah, pasti tidak terjadi pecah belah, tidak terjadi permusuhan, hina menghina, olok memolok sesama muslim. Kalau sampai terjadi begitu, berarti kamu sudah tidak pegang teguh hablillah tadi, tidak pegang teguh agama Allah. Walaupun kamu mengaku agamamu Islam, tapi hanya ucapannya mengaku agama Islam, tapi perilakunya bertentangan dengan Islam. Nah, kok bertentangan dengan Islam? Seperti yang sudah tanyakan tadi. Kalau ada umat Islam kok ya malah bermusuhan, olo-oloan satu dengan yang lain sesama muslim, itu berarti ya Islam hanya dalam mulutnya, perilakunya tidak cara Islam. Ya, kalau cara Islam betul, umat Islam yang dulunya bermusuhan saja menjadi satu bersaudara, maka setelah disatukan Islam kok menjadi permusuhan lagi, berarti kan menjadi jahiliyah lagi. Nah, maka Islam itu tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus diamalkan dalam kehidupan. Ya, apalagi mengenai menjaga persatuan, bagaimana dengan keragaman yang ada di negeri kita? Mohon dicontohkan bagaimana kita menjaga persatuan. Kemudian mohon dicontohkan perbuatan yang dapat merusak persatuan. Mohon tausiahnya, Ustaz. Jadi banyak contoh. Tadi saya katakan pokoknya. Awalnya jahiliyah selalu bermusuhan. Ya. Itu tidak pernah ditanyakan kenapa selalu bermusuhan. Nah, tapi Allah memperingatkan, ingatlah. Ketika Islam belum masuk di hatimu, kamu selalu bermusuhan. Setelah Allah memberi nikmat Islam, yang tadinya selalu bermusuhan, sekarang menjadi bersaudara. Menurut akal tidak mungkin, ada masalah sedikit selalu bermusuhan. Kok bisa bersaudara? Nah, tidak mungkin kan? Kan itu nikmat Islam tadi.
Maka yang perlu dipertanyakan, sekarang setelah kamu menjadi orang Islam satu dengan yang lain, lah kok malah menjadi permusuhan? Apa yang menyebabkan permusuhan? Jadi umat Islam itu kalau saling bermusuhan, alasan apapun nggak ada bisa dibenarkan. Apalagi meningkat hadis-hadis tadi. Nah, umat Islam itu satu sama lain haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sesama muslim itu haram darahnya. Jadi sesama muslim perang, berkelahi, bertengkar, sesama muslim itu haram. Haram itu kalau dijalankan dosa. Wa irduhu kehormatannya. Merendahkan, meremehkan, mencaci sesama muslim itu haram. Maka dalam hadis tadi, dalam Rasul sudah ada sibabul muslim fusukun. Mencaci orang muslim itu fasik, satu kefasikan. Tidak sadar kalau saya orang Islam, saya suka mencaci orang Islam yang lain, saya itu menjadi fasik. Fasik saya karena mencaci orang muslim. Ya. Wah, dalam Quran dilarang wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Hakikatnya saya orang muslim dengan orang muslim yang lain, orang muslim yang itu seperti diri saya sendiri. Nah, kalau saya mencaci saudara saya orang muslim, berarti mencaci dirinya sendiri. Maka jangan mencaci dirimu sendiri. Ya. Haram hukumnya. Ya, tidak disadari. Kalau kita sesama muslim mencela orang muslim, hanya beda golongan, hanya beda partai, ya, hanya beda organisasi, yang sekali tidak tergantung agamanya. Agamanya ada. Dia dulu malah tidak punya agama, suku Aus dan suku Khazraj yang selalu perang itu karena tidak punya agama. Nah, telah punya agama, Islam tadi menjadi bersaudara. Nah, ini perlu ditiru, yang diperintahkan oleh Allah, wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu itu nikmat apa? Nikmat Islam tadi. Islam yang menyebabkan orang yang selalu bermusuhan menjadi bersaudara itu karena nikmat Islam tadi. Itu. Mungkin kalau terjadi umat Islam sama kok, ya, tengkar, ejek, mengejek, caci, menyaci itu sudah, ya, tidak menyadari kalau saya mencaci orang Islam itu saya jadi orang fasik, itu tidak menyadari. Ya. Menyadari jadi orang fasik. Ya. Bahkan orang yang cukup menjadi jahat tadi, ya, jadi jahat. Bihasbi mri'im minasyarri ayyaqira akhahul muslim. Cukup seorang menjadi jahat kalau dia merendahkan, meremehkan, mencaci saudaranya sesama muslim. Jadi jangan dikira yang jahat adalah orang suka merampok, mencuri, itu penjahat. Bukan begitu, tidak hanya itulah. Termasuk mencaci orang muslim itu cukup menjadi jahat. Hadis halaman berapa tadi? Coba dibaca lagi. Hadis halaman 6. Halaman 6, coba dibaca. Nabi yang mengatakan, bukan saya. Ayo. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain,
tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, haram harta bendanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1986. Apa yang melakukan kesohihan hadis ini? Tanyakan para ulama, para kiai, hadis ini sahih. Nah, kamu tanyakan. Ini diriwayatkan Muslim juz 4 halaman 1986. Yang penting bukan hadis ini benar sahih, perlu diperhatikan isinya apa hadis itu. Kita sebagai orang Muslim sudah mengamalkan hadis itu atau belum? Nah, itu dijelaskan. Sesama Muslim, la tahasadu, jangan saling dengki, wala tanajasu, ya, saling mendengki tidak boleh. Sesama Muslim itu bersaudara, janganlah saling mendengki. Jangan saling bersaing, tidak sehat. Ya. Yang tidak sehat itu kepingin lebih maju, tapi harus menjatuhkan saudaranya sesama Muslim. Bersaing itu boleh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi tidak harus saya lebih maju tapi harus menjatuhkan saudara saya sesama Muslim. Tidak boleh itu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Sama Muslim ketemu pada melengose, ya. Membelakangi, saling membelakangi artinya tidak mau berhadapan-hadapan. Saling ketemu itu sudah saling membelakangi, menunjukkan rasa kebencian. Kan membelakangi ya boleh. Wala yabi ba'dukum ala ba'din, ala bai'i ba'din, tidak boleh menawar. Jadi kalau saudara kita sama Muslim sedang menawar dagangan, sedang ditawar dagangan itu, kita tidak boleh datang menawar dagangan yang sedang ditawar saudara kita tadi sampai penawaran tadi selesai, jadi apa tidak jadi. Jangan sedang ditawar terus kamu nawar lebih tinggi, lah itu namanya bersaing tidak sehat itu. Ya. Diterangkan oleh Rasulullah di situ ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara bukan bersaing, bukan olok-olokan satu dengan yang lain. Al muslimu akhul muslim, ya, tekanannya di sini. Seorang Muslim itu saudaranya orang Muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Wa la yakhduluhu, tidak boleh membiarkan. Membiarkannya tidak perlu ditolong. Mengetahui kalau saudara saya ini Muslim perlu mendapat pertolongan, kita tahu tapi biarkan, tidak menolongnya, itu dosa kita. Kalau teman-teman melihat saudara kita perlu ditolong dan kita tahu bisa menolong, tidak mau menolong, dosa. Wala yahqiruhu, apalagi merendahkannya, ya, menghina, merendahkannya. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasa marratin. Ya, maka wa yusiru menunjuk darah at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi menunjuk darah 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu sini, tidak bisa dilihat dari pakaiannya, ya, tidak bisa dilihat dari jubahnya, nggak bisa dilihat dari pecinya, tidak bisa dilihat dari surbannya. Takwa itu di sini, di dalam hati. Wa yushiru, ya, ila sadri, sambil menunjuk kepada dadanya, salasa marrotin 3 kali. Terus kelanjutannya bihasbi mri'im minasyari ayyahqira akhahul muslim, cukup seorang menjadi jahat kalau dia merendahkan saudaranya sesama Muslim.
merendahkan saudaranya sesama muslim itu kata Nabi cukup orang itu menjadi jahat, apalagi menghina, merendahkan aja udah jahat ini. Sesama muslim kok direndahkan. Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu. Setiap orang muslim terhadap orang muslim lainnya itu haramun damuhu. Haram darahnya. Bertengkar, berkelahi, pertumpahan darah itu haram sesama muslim. Ya. Haramun damuhu wa maluhu, haram darahnya, haram haram Harta. darahnya, haram hartanya. Sesama muslim merugikan harta orang muslim yang lain itu haram. Maka bersaing tidak sehat haram. Ya, saya harus maju tapi harus menjatuhkan saudara sesama muslim, haram karena bersaing tidak sehat. Nah, itu diterangkan ya di sini ya. Haramun tamuhu wa malhu wa irduhu, kehormatannya. Merendahkan kehormatan sesama muslim haram. Nah, kalau hatinya dipegang betul, alasan apa yang dibenarkan orang muslim mencaci orang muslim yang lain? Alasan apa orang muslim merendahkan orang muslim yang lain? Alasan apa orang muslim tidak menolong orang muslim yang lain? Nah, inilah alasan apapun nggak bisa dibenarkan. Seharusnya orang muslim seperti itu. Maka pertanyaan tadi sebetulnya sudah cukup jelas. Mengapa kalau sesama muslim terjadi permusuhan, rendah merendahkan, ejek mengejek, itu sudah jelas lepas dari pegangannya. Sudah tidak pegang hablillah tadi. Betul dia mengatakan orang Islam, tapi tidak pegang teguh Islamnya. Ya, tidak pegang teguh Islam. Bahkan mungkin ngerti pun atau tidak, atau ngerti tapi tidak diamalkan dalam pengertiannya itu. Maka Islam itu tidak hanya cukup pengertian, mengerti dan diamalkan. Sampai Nabi mengatakan, ya, orang yang berilmu tidak diamalkan seperti lebah tidak bermadu, tidak bermanfaat, malah menyengat orang sanes ini tapi nggak ada manfaatnya. Orang memelihara lebah itu mau diambil madunya, ini tidak keluar madunya, malah menyengati orang aja kan. Nah, tidak ada manfaatnya. Maka kita perhatikan hati ini, tidak ada alasan yang dibenarkan. Justru bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhal muslim. Cukup seorang menjadi jahat kalau dia merendahkan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Jadi jangan yang dikatakan jahat orang perampok, orang penipu, ya, kemudian apa itu? Mencuri, bukan hanya itu. Merendahkan sesama muslim, menghina sesama muslim itu juga jahat itu. Jahat. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Jadi kalau kamu tadi katakan sesama muslim satu sama lain saling hina menghina, ya, satu sama lain saling bermusuhan, itu semuanya menjadi jahat itu. Kalau membelakangi satu sama lain, ya, saling membelakangi. Sudah diterangkan oleh Rasulullah, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, orang muslim itu ketemu hangat, seneng begitu, kok malah membelakangi. Ketemu udah melengos, sesama muslim padahal. Dengan orang non muslim malah bisa rangkulan, dengan sesama muslim malah membelakangi. Ini berarti sudah Islam sudah tidak ada di dadanya, sudah nggak ada. Hanya di mulutnya saja Islamnya. Yang takwa tadi kata Allah, kata Nabi tidak menunjuk di mulutnya, at-taqwa huna. Takwa itu di mulut ini tidak, tapi di sini. At-taqwa huna. 3 kali menunjuk takwa itu dalam dada. Ya. Tidak bisa dilihat dengan pakaiannya, tidak bisa dilihat dengan ucapannya, tapi bagaimana perilakunya. Nah itu, nah, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk memperbaiki orang lain, terutama diri kita sendiri. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Kemudian keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu, jangan tersentuh api neraka.
Wa andir asiratakal aqrabin, beri peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dirinya, keluarganya, kerabat-kerabat dekatnya. Nah, untuk itu mulai dari diri kita sendiri. Nah, orang satu hina menghina, jangan mengeblok. Saudara ikut terseret ke salah satu orang yang bertikai tadi. Tapi kalau melihat suatu pertikaian itu, kewajiban saudara, fa aslihu baina akhwaikum, diislahkan, didamaikan. Damaikan. Kalau orang Islam sama orang Jawa bertengkar atau bermusuhan dan sebagainya, diislahkan. Fa aslihu baina akhwaikum. Taqullah, takwalah kepada Allah. Wa taqullah la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat dari Allah. Ya, satu mudah-mudahan dipahami. Apalagi yang mungkin ditanyakan. Memperhatikan kondisi sekarang, banyaknya peristiwa cobaan di tengah kita seperti bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan perselisihan di antara sesama umat. Apakah ini termasuk ujian dari Allah atau azab dari Allah, Ustaz? Allah sudah mengatakan, coba dibaca surat Al-An'am 65. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala ay yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allakum yafqahun. Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Katakan Muhammad, Allah berkuasa mengirimkan azab dari atas kepalamu. Terus? Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Nah, ya. Jadi bentuk azab yang dikirimkan oleh Allah itu ada 3 macam. Dari atas kepala, dari bawah kaki, dan masukkan kepada suatu golongan yang selalu bertikai. Golongan itu satu dengan yang lain selalu ingin merasakan keganasannya, ya, ingin mencelakakan golongan lain. Itu bentuk azab. Nah, ini coba kita rasakan. Coba ada notnya di situ. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Nah. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Nah, ya. Azab dari atas, sambaran petir, sambaran awan panas, hujan batu. Ya. Kalau saudara ini orang ini sudah belum lama pernah terjadi sambaran awan panas Merapi itu, hujan batu juga di Merapi ketika Merapi erupsi beberapa tahun yang lalu. Ya. Saya waktu itu datang ke sana setelah selesai, nah, tinggal melihat bekas-bekasnya. Satu desa yang disambar awan panas itu semua tumbuh-tumbuhan mati kering semua. Hujan batu dan pasir pada saat itu ya. Saya tinggal melihat bekas-bekasnya. Ada suatu kampung yang tertimbun pasir semua. Dan ada batu-batu besar yang tidak sebesar pelintang. Untuk melintang itu batu. Besar-besar ya. Avanza. Besar-besar ya, itu. Di final, pokoknya besar mobil besar-besar. Nah, yang ketiga ini pertikaian yang selalu satu sama lain merasakan keganasannya. Kalau sekarang ini terjadi di mana-mana, tanah longsor, banjir, ya, meletus, ya ini semuanya salah satu di antara adab Allah. Ya. Posisi antara sesama umat ini juga suatu bentuk azab yang dikirimkan oleh Allah. Apalagi kalau umat Islam sama umat Islam sudah bertikai permusuhan,
Tadi sudah disebutkan, Nabi sudah berpesan, jangan lagi kamu menjadi kafir setelah sepeninggalku nanti. Ya, ketika Nabi berpesan itu umat Islam masih dalam keadaan baik, rukun, damai. Tapi Nabi berpesan, setelah sepeninggalku nanti jangan kamu menjadi kafir lagi. Yang dimaksud kafir lagi mana? Satu sama lain saling memenggal leher ke saudaranya. Berarti satu sama lain sama Islam saling bunuh-membunuh. Menggal leher ternyata membunuh. Nah, sesama muslim kalau sudah bunuh-membunuh itu kafir. Maka dalam hadis tadi dikatakan al-qatil wal maqtul finnar. Kalau orang Islam sama Islam bercerai, yang membunuh maupun yang dibunuh semua masuk neraka. Dalam hadis tadi sudah diterangkan juga. Semua masuk neraka. Mengapa begitu? Karena haram kan? Haram darahnya. Al-muslimu lil muslimi haramun damuhu. Sama muslim itu haram darahnya. Sampai bunuh-membunuh, maka yang membunuh maupun yang dibunuh semuanya masuk neraka. Enggak ada kok membunuh saudaranya sama muslim masuk surga atau yang dibunuh mati syahid, enggak ada. Semuanya masuk neraka. Memang tujuannya sama, saling membunuh. Nah, maka itulah jangan lagi akan terjadi sepeninggal Nabi nanti kamu orang-orang Islam menjadi kafir lagi, itu dengan membunuh, menghina, meremehkan saudaranya sesama muslim. Itu kalau bentuk begitu itu sebenarnya kita kirim azab oleh Allah. Azabnya begitu. Nah itulah kita prihatin. Maka kita ngaji yang sungguh-sungguh. Dengan kita mengkaji Islam ini, paling tidak seluruh yang mengkaji Islam dengan betul, mengamalkannya, akan mewujudkan. Umat Islam itu satu. Ya, saling menjaga kehormatan, saling menolong saudaranya, ya, saling menjaga nama baik saudaranya. Nah, itulah. Kalau itu diamal, maka kalau orang sudah tidak mengamalkan Islam itu sudah di jahiliyah lagi kan. Maka Islam datang itu menghapus sikap-sikap jahiliyah. Kalau Islam sudah dibuang ya jadi jahiliyah lagi dah. Maka kita pegang teguh Hasan, kaji, dikaji dengan betul. Jangan sampai meremehkan kita mengkaji. Justru orang bisa menjadi baik karena mengkaji Islam. Tanpa mengaji, walaupun kamu jadi orang kaya, ya, mempunyai jabatan tinggi, jadi kaya tanpa mengerti agama, tidak akan jadi baik kamu. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Majuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, difahamkan tentang agamanya. Orang supaya paham tentang agama mesti mau mengkaji agama itu, tidak hanya mengaku saja agamamu apa Islam. Ya, jangan dikira mengaku Islam dah selamat. Islam itu bagaimana? Nah, itu dipahami. Oh, kalau saya Islam itu harus begini. Terhadap saudara sesama muslim harus begini. Menjaga kebaikan, menjaga nama baik, menjaga kehormatan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh membiarkan saudara saya yang mestinya perlu ditolong. Saya tahu dan saya bisa, tapi saya biarkan. Tidak boleh begitu. Nah, kalau paham tentang Islam, diamalkan tentang Islam, dunia ini akan aman, baik. Nah, ya, apalagi Ustaz, terkadang kita sebagai orang Muslim sering merasa direndahkan atau dimusuhi oleh orang non-Muslim, bahkan orang Muslim sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Kalau orang Muslim, kalau orang non-Muslim merendahkan orang Muslim itu bukan baru sekarang, sejak zaman Nabi sudah begitu. Nabi orang yang tidak punya dosa ya direndahkan, malah dikatakan sebagai penyair gila. Ya, apa kamu akan mengikuti seorang penyair gila meninggalkan sesembahan nenek-neneknya yang kita, leluhur kita? Nabi Muhammad insan kamil, manusia sempurna, tidak punya dosa, dikatakan oleh orang kafir itu orang penyair. Dari Quran itu dianggapnya seorang penyair gila sudah. Jadi Nabi itu seorang
penyakit dan gila ya, luar biasa. Nah kalau itu yang merendahkan orang non muslim wajar. Orang muslim tidak suka dengan orang muslim itu nggak suka. Tapi kalau yang merendahkan orang muslim lah dia tidak sadar kalau dia merendahkan sesama muslim menjadi fasik, rusak imannya. Ya, sibabul muslim fusukun. Tapi dalam hadis tadi ada halaman berapa tadi? Halaman 10 Ustaz. Hadis halaman 10. Halaman 10 coba dibaca. Hadis perhatikan betul itu ayo. Hadis halaman 10, hadis yang kedua. Qala Abdullahi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 91. Nah, perhatikan hadisnya riwayat Bukhari. Jadi kalau ada orang Islam kok mencaci orang Islam lainnya itu dia fasik. Menjadi orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Kalau sampai membunuhnya karena kebenciannya atau membunuh orang muslim, jadi kafir dia. Ya? Orang muslim kok membunuh orang muslim, maka wa qitalu kufrun, membunuhnya menjadi kafir. Ini sabda Nabi sangat mendasar sekali ya. Kalau diamalkan tidak mungkin terjadi pembunuhan sesama muslim, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi orang muslim mencaci, menghina, meremehkan orang muslim yang lain. Ya. Karena kalau meremehkan, mencaci orang Islam yang lain, menjadi fasik kamu. Islam rusak. Jadi fasik. Nah, kalau itu dijaga betul, apa yang dikatakan Rasulullah itu kan, ya, tidak akan terjadi. Sama muslim kok meremehkan, menghina, mencaci maki, merendahkan, membiarkan, tidak akan terjadi. Tapi wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu orang menyentuh hamba Allah yang bersaudara. Jadi sudah semestinya orang muslim itu bersaudara. Kalau orang bersaudara dengan saudaranya tidak mungkin akan menghina, meremehkan saudaranya, saudaranya kok diremehkan. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, no? Ya. Orang muslim itu tidak dikatakan kamu. Memang kalau tidak mencintai apa yang dicintai oleh saudaramu, seperti apa yang kamu cintai oleh dirimu sendiri. Ya, dalam hadis lain diterangkan, siapa yang ingin menempati di surga, maka berbuatlah sesuatu kepada orang lain. Apabila perbuatan itu dikenakan pada dirimu, kamu senang. Jadi boleh berbuat pada orang lain. Apabila perbuatan itu dikenakan pada dirinya, senang. Saya diperbuat begitu senang, maka saya akan berbuat pada saudara saya yang menyenangkan hati. Kalau saya diperbuat begitu tidak senang, maka saya tidak akan berbuat pada saudara saya yang mengakibatkan tidak senang. Itu sesama muslim. Maka persaudaraan sama muslim itu indah sekali. Nah, kalau mengamalkan Islam betul-betul tidak hanya dalam mulutnya diucapkan ya, tapi diamalkan dalam perbuatan, sama muslim itu damai. Tolong menolong itu pasti wajib hukumnya. Tidak ada materi yang terlantar dibiarkan oleh saudaranya sesama muslim sebetulnya bisa menolong. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi umat Islam kok dimusuhi orang muslim yang lain. Nah, kalau umat Islam sama saling bermusuhan, dah kedua-duanya saling membelakangi tadi, bukan orang Islam lagi ya. Dilarang wala tadabaru, jangan saling membelakang. Ya, apalagi Ustaz, menyikapi kejadian akhir-akhir ini di tingkat nasional maupun daerah, banyak berita-berita yang menyudutkan orang Islam, baik langsung maupun lewat sosial media. Apakah boleh kita memberikan komentar kita agar kita tidak dipandang sebelah mata, bahkan direndahkan? Tidak perlu kalau direndahkan. Tadi saya katakan kalau yang merendahkan orang kafir itu wajar.
Oleh sebab itu coba dibaca surat Ali Imran 118, 119 itu coba dibaca. Quran surat Al Imran surat ketiga ayat 118 dan 119. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari mereka karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui isi segala hati. Jadi kalau orang di luar Islam benci pada orang Islam, itu yang tampak menyudutkan dengan mulut kan, oh kalau kamu tahu hatinya lebih besar lagi. Anehnya orang Islam itu begitu itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, dari teman akrab orang-orang di luar kalanganmu, ya, sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Ini orang-orang di luar Islam selalu berusaha supaya umat Islam itu susah, ya. Tidak hanya susah dengan ejekan mulutnya dan kadang-kadang dengan perbuatannya juga. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Maka kalau tadi kamu mengatakan disudutkan oleh mereka, itu sudah nyata dalam Quran memang begitu. Dengan mulut mereka menyudutkan. Dan apa yang tersembunyi lah ini, tersembunyi di hati mereka lebih jahat lagi. Yang tersembunyi di dalam hati lebih besar lagi daripada yang tampak dalam mulutnya tadi. Jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, kalau kamu supaya agar kamu mengerti. Jadi Allah sudah menjelaskan kalau orang di luar kalangan kita benci pada macam itu wajar, sudah diterangkan oleh Allah. Tidak usah kaget, ya. Kalau orang non-muslim menyudutkan orang-orang Islam, nah yang perlu kaget berarti tidak orang Islam sendiri ikut-ikutan gitu loh. Orang Islam sendiri malah menyudutkan orang Islam, memojokkan orang Islam, membenci orang Islam. Itu Islamnya di mana ini? Tidak mengerti haramun damuhu wa irduhu wa maluhu, tidak ngerti itu. Sama dengan orang yang non-muslim kan. Diterangkan, beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Ini mereka. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kamu beriman kepada semua kitab. Mereka mengimani. Ya, kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman.
Kalau berjumpa dengan kamu menyatakan saya beriman. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu, ya. Mulutnya tampak kebenciannya, hatinya lebih besar lagi kebenciannya. Kalau ketemu assalamualaikum itu hanya dalam mulutnya, tapi dalam hatinya sebenarnya nggak suka kalau kamu selamat, itu nggak suka. Maka tidak henti-hentinya selalu membuat umat Islam itu tidak selamat dengan cara memojokkan, dengan cara dengan ucapan mulutnya atau dengan perbuatannya, ya. Perbuatan. Katakanlah Allah, ya. Allah katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Segala isi hatinya Allah tahu. Maka kalau kamu berbeda, mudah-mudahan kamu mati dengan kemarahanmu. Terus ayat selanjutnya dibaca terus. Ayat 120. Tamsaskum hasanatu tasuhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ya. Jadi kalau kamu tertimpa, ya, jika memperoleh atau mendapatkan suatu kesenangan, mereka tidak senang padamu. Tapi kalau kamu tertimpa suatu musibah, wa in tasabkum hasanatun tasum wa in tusibkum sayyi'atun, kalau kamu mendapat suatu kejelekan, yafrahu biha, dia senang. Karena musibah yang menimpa, kecelakaan yang menimpa dirimu itu dia senang. Maka menghadapi semacam itu, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu tetap bersabar, tetap bertakwa kepada Allah, la yadurukum kaidum syai'an. Usaha mereka untuk memadaratkan kamu tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Tidak akan dapat memperoleh sedikit pun, tidak akan dapat. Innallaha bima ta'maluna bima ya'maluna muhit, Allah mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Dari usaha mereka untuk mencelakakan kamu, kalau kamu sabar dan takwa kepada Allah, tidak akan bisa. Maka tidak usah sakit hati kalau dijelek-jelekan orang non-muslim. Tetapi kamu bersabar dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dah, orang mau bikin kata apa silakan. Tapi kalau kamu tetap melaksanakan, ya, perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, la yadurukum, tidak akan memadorti kamu. Kaidum syai'an, sedikit pun tidak akan memadorti kamu. Nah, maka itu takwa kepada Allah, sabar itu artinya tetap bertahan diri dalam keimanan, tidak goyah, walaupun diolok-olok dia tidak goyah, tapi tetap bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan menjamin tidak akan berusaha mandorot kamu, tidak akan membawa mandorot sedikit pun. Ya. Tapi kalau kamu sudah menyimpang dari tuntunan Allah, tidak usah orang lain memandoratkan, kamu tertimpa mandorat sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus apa lagi yang ditanyakan? Mohon penjelasan, apakah melakukan ghibah termasuk contoh perbuatan menghalalkan kehormatan seorang muslim? Iya, jelas itu. Tidak karena itu malah dikatakan oleh Allah memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Coba dibaca lagi surat Al-Hujurat tadi. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49. Wala yaktab ba'dhum ba'dhaila ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu fattaqullaha.
Ayat 13 ayat berapa? Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, perhatikan betul-betul ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah penerima taubat, Maha Penyayang. Ya, tetap Allah menjelaskan. Ini Quran, malah bukan sekedar hadis Quran. Quran melarang jangan prasangka tidak baik. Karena prasangka tidak baik, seburuk-buruk perkataan hati adalah prasangka tidak baik. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan jangan menggunjing. Yaghtab menggunjing itu membicarakan sesuatu, yang sesuatu itu kalau dibicarakan yang bersangkutan tidak suka. Biasanya membicarakan jeleknya orang lain. Orang yang suka membicarakan jeleknya orang lain itu dikatakan oleh Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Sudah mati menjadi dikubur, dimakan mestinya jijik. Nah, orang yang suka membicarakan jeleknya saudaranya itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati, mestinya jijik. Kalau kamu orang Islam makan bangkai saudaramu kok tidak jijik, sudah melebihi anjing kan? Anjing itu tidak ada makan bangkai, anjing itu nggak ada. Ya, kok ada orang malah makan bangkai orang? Nah, itu mestinya lebih jijik. Ya, itulah. Jadi makan bangkai. Maka terus dikatakan dari Nabi, apakah yang disebut ghibah itu ya Rasulullah? Rasulullah menanya pada sahabat, apa ya ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang ghibah. Nabi terus menjelaskan, ghibah itu ialah membicarakan sesuatu tentang orang lain, yang orang lain itu kalau dibicarakan sesuatunya tadi tidak suka. Ya, biasanya jeleknya, kalau orang dibicarakan jeleknya kan nggak suka. Sahabat masih bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibicarakan itu memang orangnya seperti itu betul? Memang orang itu jelek betul, dibicarakan jeleknya itu bagaimana? Nah, itu yang namanya ghibah, begitu. Membicarakan jeleknya orang lain. Kalau yang kamu bicarakan itu tidak seperti itu, berarti kamu berbuat buhtan. Berbuat buhtan itu berbuat dusta, bohong. Sedang Nabi mengatakan, wa iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdilal fujur, fa innal fujura yahdilan nar. Bohong itu pangkal kejahatan. Kalau kamu suka berbuat bohong, nanti kamu akan menjadi penjahat. Nah, kejahatan itu yang akan bawa kamu ke neraka. Jadi buhtan, ya itu jelek juga, dosa. Ya. Kemudian ghibah itu juga dosa, makan bangkai saudaranya tidak lain. Nah, kamu pilih ghibah atau pilih buhtan? Gitu? Kalau ghibah berarti makan bangkai saudaranya, kalau buhtan berarti bohong. Dua-duanya itu sangat tercela dalam Islam. Maka dilarang kita ghibah itu. Nah, kalau tahu saudaranya berbuat begitu, apa kewajiban? Dibaca hadisnya, tidak ada. Ansatara musliman tadi. Dan terus itu tadi sudah ada mansatara musliman, satarallah yaumal qiyamah.
Halaman berapa? Halaman 6 masuk ke 7 Ustaz. 6 masuk ke 7. Nggih. Ya dibaca ya. An Salimin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dari Salim dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Maka tidak boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang Muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib celah orang Islam, maka Allah akan menutup aib celahnya besok pada hari kiamat. Apa alasannya untuk membicarakan jeleknya orang Muslim? Alasannya apa? Tidak ada benarnya. Bahkan Nabi mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa menutup aib saudaranya sesama muslim, Allah akan menutup aibnya besok di hari kiamat. Semua manusia itu punya aib. Tidak ada yang manusia tidak punya aib kecuali Rasulullah. Ya, punya aib. Maka kalau melihat aib saudaranya, nasihati. Aibnya itu supaya dihentikan. Dinasihati. Setelah dinasihati ditutup, jangan disebarluaskan. Jangan disebarluaskan. Apalagi kamu tahu aibnya terus kamu bicarakan, itu jadi ghibah kan? Makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Tidak ada benarnya. Maka sahabat bilang ya kalau yang diceritakan itu memang betul-betul orangnya berbuat semacam itu. Nah itu yang namanya ghibah seperti itu. Walaupun orangnya berbuat betul-betul seperti itu, kamu punya kewajiban menutup, jangan malah kamu sebarluaskan. Kalau kamu sebarluaskan, berarti kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ya, bangkai. Nah kalau yang kamu ceritakan itu bohong, tidak seperti itu kamu ceritakan semacam itu, berarti kamu berbuat bohong. Jadi ghibah itu jahat, bohong juga jahat. Maka dua-duanya tidak benar dilakukan. Kalau melihat aib celah saudaranya ditutup, jangan malah disebarluaskan. Walaupun kamu tahu mungkin saudara saya itu berbuat ini aibnya, ada orang cerita kepadamu, cerita oh si fulan ini begini-begini, karena walaupun kamu sudah tahu orang kok malah nambah oh aku ngerti wis suwe aku ndak begitu. Ya, harusnya kamu tanya dalam syarat nur itu apa perlumu. Kamu menceritakan hal itu kepada saya, perlumu apa? Supaya kamu tahu. Ya, kalau supaya kamu tahu, maksudnya apa? Saya tidak perlu tahu aib saudaranya sesama muslim, saya nggak butuh tahu. Gitu lah. Nah, tahu punya kewajiban meluruskan, menasihati. Jadi orangnya selamat. Kalau kamu tahu aibnya saudaramu, kamu tutup. Nanti Allah akan menutup aibmu di hari kiamat nanti. Begitu indah persaudaraan sama muslim. Tapi tidak sedikit juga yang dilanggar oleh orang Islam sendiri. Entah pelanggarannya karena kebodohannya atau karena sengaja. Kalau sengaja berarti tidak mempercayai hadis-hadis Rasulullah itu. Kalau kebodohannya mungkin tidak tahu, nanti kalau sudah tahu bisa sembuh. Tapi yang susah itu sudah tahu, ya nekat berbuat jahat begitu susah dinasihati. Allah nanti akan menyelesaikan permasalahannya. Maka kalau tahu aib saudaranya, kewajiban kita menutup, jangan menyebarkan aib kepada yang bersangkutan. Kalau itu saudaramu sama muslim berbuat celah, berbuat jelek, nasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itulah orang yang tidak akan rugi, orang yang
tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, mungkin ada lagi. Pertanyaan di luar brosur mohon dijawab Ya. sekarang Ustaz. Ya, silakan. Saya menjual tanah seharga 275 juta, sudah dibayar 100 juta. Selang beberapa bulan, pembeli membatalkan. Saya harus bagaimana Ustadz? Apakah harus mengembalikan uang yang sudah dibayar tadi? Nah, itu tergantung perjanjiannya. Nah, biasanya kan ada perjanjian. Ya. Perjanjian itu supaya ditulis. Itu perintah Allah. Kalau jual beli atau utang piutang bukan tunai itu supaya ditulis. Nah, tinggal perjanjiannya. Nah, perjanjian itu bisa aja ditulis. Kalau saya nanti yang membatalkan umpama si penjual tadi, saya harus menambah berapa, ganti rugi. Tapi kalau yang membatalkan si pembeli, ya, berarti uang yang sudah dibayarkan, sebagai uang muka tadi, nah jadi ya batal. Batal ini uangnya menjadi pemilik orang yang punya barang yang dibeli tadi, atau karena kamu membatalkan, dah kembalikan separuh dari yang itu, tergantung perjanjiannya. Perjanjian itu boleh dibuat, itu boleh. Ya, justru kalau itu perjanjian dibuat, kalau terjadi sesuatu, kembalinya kepada perjanjian yang sudah disepakati bersama, ditulis tadi. Nah, kalau misalnya perjanjian kalau nanti batal uang kembali, memang rasanya kembali ya kembali. Sudah kadung nunggu sekian lama, tiap ada orang mau beli dikembalikan, orang mau beli karena sudah laku, tahu-tahu dibatalkan. Nah, berarti rugi itu kamu yang menjual itu. Nanti kata tahu tidak jadi kamu beli, kan sudah banyak orang yang akan membeli, saya selalu kembalikan. Tapi karena sudah kamu bayar, kamu kasih uang perskot tadi, nah saya rasa sudah laku, ternyata kok tidak jadi. Lah tidak jadi berarti kamu merugikan saya. Nah, maka tergantung perjanjiannya. Kalau perjanjiannya uang perskotnya, kalau yang membatalkan tadi yang membeli hilang. Kalau yang membatalkan orang yang menjual, maka kembalikan separuh. Itu tinggal perjanjiannya saja. Gimana? Tinggal perjanjiannya. Tapi begitu perjanjian, ya, ketika akad itulah ditulis. Nanti kalau terjadi perselisihan sesuatu, kembali pada tulisan yang disepakati bersama tadi. Itu ya. Maka apa saya harus mengembalikan uangnya, tinggal perjanjiannya gimana. Maka penting perjanjian jual beli yang tidak tunai itu supaya ditulis dengan perjanjian, itu perintah Quran itu. Ya ditulis. Nanti kalau terjadi perselisihan, kembalinya kepada perjanjian tadi. Ya, apalagi? Bagaimana cara merubah keluarga yang belum sholat biar mau sholat? Karena saya sayang dengan keluarga saya dan tidak ingin keluarga saya termasuk golongan orang yang kafir. Jadi kalau sholat ya, maka ditanya waktu itu keluargamu. Tidak sholat karena apa? Karena merasa belum. Sebetulnya aku jana ya harus sholat nih, belum bisa lah. Jadi belum bisanya, tidak sholatnya karena belum bisa, ya diberi pelajaran biar bisa. Ya. Itu nggak bisa, kita bisanya hanya menunjukkan saja. Menunjukkan dan mohon kepada Allah supaya dibuka hidayah. Kalau memang tidak bisanya karena belum bisa, lah diberi pelajaran. Kalau tidak mau sholatnya memang tidak mau, ya walaupun bisa ya tidak mau sholat. Maka tergantung orangnya. Kita bisanya menolong, menunjukkan, dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah membuka hidayah, bisa menerima Islam dengan baik. Nah, begitu didoakan saja. Memaksakan nggak boleh. Kamu harus jadi orang Islam, nggak boleh. La ikraha fiddin. Nggak boleh ada paksaan dalam masuk Islam, itu nggak boleh. Ya, karena apa? Kok tidak boleh? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan petunjuk dan jalan sesat, sudah jelas. Untuk mengikuti jalan petunjuk kok dipaksa.
Maka Allah juga mengatakan boleh kamu iman, boleh juga kamu kafir, boleh. Ya. Kalau kamu iman, yang untung kamu. Kalau kamu kafir, yang rugi kamu. Kalau kamu iman, bukan menguntungkan orang lain. Kalau kamu kafir, bukan juga merugikan orang lain. Semuanya itu menimpa pada dirinya sendiri. Ya, apalagi? Adakah Al-Quran atau hadis yang menerangkan kalau dikasih sesuatu dari orang lain, kita tidak boleh mengucapkan terima kasih? Nggak ada ya. Terima kasih boleh. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Terima kasih itu rasa terima kasih itu syukur kepada apa yang manusia, kebaikan manusia. Siapa yang tidak bisa terima kasih kepada orang lain, tidak bisa terima kasih pada Allah. Ya? Maka kalau kita dikasih orang apa aja bisa terima kasih, maka dikasih Allah yang lebih dari semua malah nggak bisa terima kasih. Nah, terima kasih pada Allah itu namanya syukur. Kalau kita mengucapkan terima kasih boleh saja. Kalau memang diberi sesuatu yang bermanfaat pada dirinya, ya terima kasih. Akhlak itu. Apalagi? Apa yang terjadi pada hati seseorang apabila ia dinasihati akhlak Islam, ia sangat sulit untuk menerima nasihat. Mereka merasa sudah benar, padahal banyak perbuatannya keluar dari etika Muslim. Apakah itu namanya keras hati? Pada akhirnya saya menyerah untuk menasihatinya, Ustaz. Ya sudah, kalau memang dinasihati ya, berarti kita apa? Kalau kita tahu orang berbuat salah, dibetulkan, diluruskan, dinasihati. Ya. Kalau mau ya syukur, ya untung buat dia. Kalau dinasihati kepada yang benar tidak mau ya sudah. Ya sudah, jangan dipaksa. Kalau perlu, ya dah kita nasihat yang dah didoakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melunakkan hatinya, bisa menerima kebaikan, bisa menerima kebenaran. Nah gitu, didoakan aja. Ya dinasihati ora kena, ya didoakan. Doakan. Kita mau berdoa yang baik, doa yang baik ya, mudah-mudahan lah Allah membuka hatimu untuk bisa menerima kebaikan, menerima kebenaran.